Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Raya dan Sifa. Lama baru upload lagi ya teman-teman. Ini karena kesibukan dan lagi fokus di bisnis risol ya. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua resep kulit risol untuk ide jualan. Ini untuk 1 kilogram, sangat ekonomis tetapi hasilnya sangat bagus. Nanti teman-teman bisa lihat prosesnya di video dan juga gimana hasilnya ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk bisnis risol bisa melihat video ini sampai selesai. Nah, cara membuatnya, pertama-tama kita siapkan 1 kg tepung terigu, 10 sendok makan tepung tapioka, dan ini sendoknya penuh ya. Kita campurkan. Lalu jangan lupa untuk perasa, kita pakai 2 bungkus atau 2 saset Royco atau kaldu, dan tambahkan juga 15 sendok makan minyak goreng, minyak kelapa. Ini supaya kulitnya nanti tidak lengket ya. Tambahkan 4 butir telur. Kita pakai 4 butir karena ini untuk jualan dan lumayan juga ya modalnya. Jadi kita pakai 4 butir saja, dan tambahkan 2400 ml air putih. Kalau teman-teman mengikuti komposisi dan bagaimana cara pembuatannya, nanti teman-teman akan mendapatkan kulit risol yang sangat bagus, anti sobek, elastis, dan tentunya sangat ekonomis. Saya pakai kocokan telur dari tali-tali seperti ini supaya nanti tidak perlu saya saring ya. Tapi kalau teman-teman pakai adukan biasa, teman-teman wajib menyaringnya karena itu akan ada gerindil-gerindil dari tepungnya teman-teman. Nah, sudah seperti ini konsistensi adonannya. Sekarang kita bikin ya kulit risolnya. Kalau tidak ada wajan walik seperti ini, bisa pakai teflon biasa ya teman-teman. Nah, kalau ada yang bolong seperti itu, bisa kita ambil sedikit adonan untuk menutupinya ya, supaya nanti tidak bocor. Untuk 1 kg tepung terigu itu bisa menghasilkan 100 sampai 110 lembar kulit risol ya teman-teman. Cukup lumayan. Nanti tinggal kita sesuaikan saja dengan isiannya untuk menyesuaikan berapa harga risol yang kita jual per bijinya, supaya tidak rugi ya teman-teman. Jadi kalau mau jualan risol, kita harus benar-benar cermat untuk menghitung semua modal yang kita keluarkan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kulit risol yang tadi saya buat. Ini sangat lentur, lembut, dan tentunya anti sobek ya. Saya sudah kuel-kuel seperti ini, juga tidak robek ya teman-teman. Sekarang kalau kita mau membuat kulit risol yang rasa coklat, itu saya bikin kulitnya juga berwarna coklat. Jadi tinggal kita tambahkan saja 2 atau 3 sendok bubuk coklat, atau kalau tidak kita pakai pasta coklat ya. Yang penting warna kulitnya itu juga berwarna coklat, jadi matching dengan isiannya ya. Nah, ini dia kulit risol yang berwarna coklat untuk
varian isinya yang fla coklat. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuat isian rogut. Nah, kita tinggal siapkan bumbunya, bawang putih, bawang merah. Jangan lupa ini kita pakai buah pala dan juga merica bubuk. Kita juga pakai kaldu bubuk. Dan ini tidak boleh di skip, yaitu susu cair. Kita hanya pakai 280 ml untuk lebih ekonomis. Ada kentang 1 kg, wortel, dan ayamnya ini ayam bagian dada 4 ons, dan juga ada daun bawangnya sebagai pelengkap. Nah, semua bahan kita iris dadu kecil-kecil, ayam, wortel, dan kentangnya, lalu kita cuci bersih. Selanjutnya bawang merah, bawang putih kita haluskan dulu bersama dengan buah palanya. Ini buah pala supaya kita hasilnya itu lebih wangi. Jadi kita pakai sedikit buah pala ya. Ini kita blender semua. Lalu kita panaskan wajan. Kita tumis bawang merah, bawang putih, dan buah pala yang tadi sudah kita haluskan. Jangan lupa tambahkan sedikit lada bubuk. Kita aduk supaya tidak gosong, dan ini kita tumis sampai matang ya, jadi tidak bau langu lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan dada ayam yang sudah kita potong dadu kecil-kecil. Ini tadi 4 ons ya teman-teman. Kita aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan Royco ya. Saya pakai Royco, boleh pakai yang lain. Dan juga bisa koreksi rasa ya teman-teman, tambahkan garam, peksin, dan juga sedikit gula ya untuk menyeimbangkan rasa. Dan tadi blender bekas kita blender bawang itu bisa kita cuci, tapi airnya jangan banyak-banyak ya. Nah, ini kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan wortel. Kita masukkan wortelnya, kita aduk. Selanjutnya kita masukkan lagi kentang. Kentang ini tadi saya beli 1 kg. Nah, kalau sudah setengah matang bisa kita masukkan susu cair. Ini saya cuman pakai 1 kotak yang ukuran 280 ml karena lagi-lagi untuk berhemat ya, karena akan kita sesuaikan dengan harga risol rogut yang kita jual per bijinya itu. Nah, kita koreksi rasa terus supaya tidak ada yang berlebihan ya teman-teman, dan rasanya bisa pas dan enak. Nah, ini kalau sudah hampir matang bisa kita masukkan daun bawangnya supaya nanti daun bawangnya itu tidak terlalu hancur, tidak terlalu lembek ya.
Nah, kita aduk sampai rata. Kalau sudah mendidih dan sudah hampir matang, bisa kita masukkan tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigunya 10 sendok makan ya, tapi tidak penuh, tidak muncung ya teman-teman. 10 sendok makan agak rata. Dan ini kita aduk sampai benar-benar semuanya tercampur dengan baik, dan kita kecilkan apinya supaya tidak gosong. Dan ini harus kita masak sampai benar-benar kalis apa ya namanya, sampai benar-benar matang sempurna gitu tepungnya, supaya tidak mudah basi ya teman-teman. Dan ini hasilnya kalau sudah kita dinginkan dulu, baru bisa kita bungkus risolnya. Selanjutnya akan saya perlihatkan bagaimana saya membuat isian fla coklatnya ya. Ini kita siapkan coklat batang 2 kaleng susu cair, tepung maizena 1 bungkus, dan juga 4 butir kuning telur. Nah, kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya. Yang kita ambil kuningnya saja, putihnya nanti bisa kita pakai untuk bahan celupannya ya, supaya tidak terbuang dengan percuma. Nah, ini kita ambil takaran air. Jadi susu 1 kaleng susu itu tambah dengan air, jadinya 1000 mili air. Ini kaleng susu yang berapa mili ya, saya lupa. Dan pada saat saya mengedit ini saya juga lupa ya berapa mili. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini susu tambah air itu 1000 mili, kita masukkan ke dalam panci, dan kita membutuhkan 2000 mili air plus susu ya. Nah, ini, dan saya sudah memasukkan juga tepung maizenanya 1 bungkus, itu 20 sendok makan ya teman-teman tepung maizena. Jangan lupa tambahkan sedikit garam supaya ada rasa gurihnya juga sedikit. Dan ini akan saya tambahkan juga dengan vanili bubuk. Pakai vanili cair juga lebih bagus ya. Nah, kita masak, jadi kita aduk dulu sampai semua bahan tercampur, terutama tepung maizenanya. Lalu setelah itu kita naikkan di atas kompor yang apinya sudah menyala. Jangan lupa kita harus aduk terus seperti ini supaya tidak ada yang gosong ya. Dan ini coklatnya sudah mencair semua, warnanya sangat cantik, dan ini juga sangat harum. Jangan lupa tambahkan 5 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Ini kita aduk. Kalau sudah mendidih, kita bisa matikan apinya supaya tidak gosong ya. Lalu kita dinginkan. Sebaiknya kita masukkan ke dalam kulkas supaya lebih kental lagi ya. Nah, ini selanjutnya pembuatan isian risol mayo. Tentunya kita perlu telur rebus, ini 10 biji untuk 1 liter mayones. Dan kita juga membutuhkan sosis yang sudah digoreng. Nah, mayonesnya jangan lupa tambahkan sedikit oregano ya teman-teman. Nah, ini
telurnya saya potong kecil-kecil, potong dadu, lalu masukkan mayonesnya supaya nanti telurnya itu merata ya teman-teman. Jadi tidak ada yang dapat banyak atau sedikit, jadi semuanya kebagiannya. Kita aduk. Oh ya, jangan lupa tambahkan sedikit susu kental manis. Untuk 1 liter mayones bisa kita tambahkan 5 sendok makan susu cair ya, susu kental manis, bukan susu cair, susu kental manis. Dan tambahkan 1 sendok makan oregano supaya ada aroma harum ya. Nah, kita aduk sampai semua tercampur dengan rata. Nah, itu tadi cara membuat 3 varian isi risol ya. Nah, sekarang saya akan bungkus risolnya supaya lebih merata. Kita pakai cetakan seperti ini. Nah, ini kulit risol yang tadi saya buat. Sekarang saya akan bikin yang isian mayo. Ini sangat mudah, kita ambil kulitnya, kita letakkan di atas cetakan, dan ini akan membuat risol yang kita buat itu ukurannya semuanya sama ya. Nah, ini risol mayo yang biasa, yang kita hanya pakai sosis. Tapi kalau yang premium biasanya sosisnya kita ganti dengan smoked beef, dan juga tambahkan sedikit keju ya teman-teman. Tapi tentu saja harganya berbeda. Nah, kita cetak semua, kita bungkus semuanya. Nah, ini yang untuk isian coklat. Nah, bisa teman-teman lihat coklatnya sudah tidak terlalu cair. Apalagi nanti kalau kita sudah masukkan dalam freezer, maka dia akan mengental ya. Kita bungkus seperti ini. Kita bungkus sampai selesai. Dan ini proses untuk tepung rotinya ya, tepung panirnya. Ini bisa teman-teman pakai yang tepung panir yang berwarna putih, bisa juga yang berwarna kuning seperti ini. Nah, karena ini risol coklat, maka tepung rotinya kita kasih bubuk coklat ya. Jadi tadi kulitnya berwarna coklat, rasa coklat, isiannya fla coklat, dan tepung panirnya itu juga kita kasih coklat. Jadi semuanya coklat ya. Maaf ya teman-teman, ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Saya kalau pakai kaos tangan plastik itu susah ya. Ini dia hasilnya. Dalam 1 kilogram adonan tepung itu bisa menghasilkan 100 sampai 110 ya. Nah, sebelum kita jual, kita masukkan dulu ke dalam freezer seperti ini. Apalagi kalau kita jualannya agak jauh dari rumah, jadi risolnya wajib banget kita bekukan dulu ya. Jualan risol saat ini masih sangat banyak peminatnya ya teman-teman, dan masih laris manis. Baiklah teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan semoga juga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.